Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Putri Sandiana, NPM 1912011020. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu-ilmu bagian kriminologi sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Hukum dan Kriminologi yang diajar oleh Ibu Emilia Susanti. Baiklah, kalau begitu saya mulai penjelasannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu bagian kriminologi. Surjono Sukanto mengutip pandangan dari Sutherland dan Donald yang mengatakan bahwa kriminologi merupakan suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Ruang lingkup studi kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa kriminologi itu sesungguhnya mempunyai tugas untuk mempelajari kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu ahli kriminologi, yaitu Surjono Dirjosisworo juga menyebutkan tentang misi kriminologi. Dia mengatakan bahwa misi kriminologi adalah yang pertama, yaitu apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi. Yang kedua, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan tersebut. Selanjutnya ada Bunger yang mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari kriminologi itu yang pertama mencakup satu, ada kriminologi murni. Kriminologi murni ini mencakup antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat atau somatis sebagai suatu bagian dari ilmu alam. Antropologi ini juga dinamai sebagai bab terakhir di dalam ilmu hewan. Antropologi kriminal ini memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apakah orang jahat itu mempunyai tanda-tanda khas apa di badannya, atau apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. Selanjutnya ada sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal ini merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala di dalam masyarakat. Dalam arti yang luas, termasuk penyelidikan keadaan sekeliling fisiknya, yaitu dipandang dari geografis, klimatologi, dan meteorologi. Selanjutnya ada psikologi kriminal. Psikologi kriminal ini adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dipandang dari sudut ilmu jiwa atau ilmu kejiwaan. Penyelidikan terhadap jiwa penjahat dapat ditujukan pula kepada kepribadian dan untuk menyusun tipologi penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminal. Selanjutnya di dalam kriminologi murni ini, ada psiko dan neuropatologi kriminal. Psiko dan neuropatologi kriminal ini adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang penjahat yang sakit jiwa atau terdapat masalah di urat syarafnya. Selanjutnya ada penologi. Penologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukum, arti serta faedahnya. Lalu selanjutnya ilmu yang menjadi bagian dari kriminologi menurut Bonger, selanjutnya ada kriminologi yang dilaksanakan atau kriminologi terapan. Kriminologi terapan ini mencakup hygiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya, usaha pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup, dan kesejahteraan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Selanjutnya ada politik kriminal. Politik kriminal ini sendiri yaitu sebuah usaha penanggulangan kejahatan terhadap suatu kejahatan yang telah terjadi. Dalam hal ini, dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dan bila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keterampilan atau untuk membuka lapangan kerja, sehingga tidak semata-mata dengan menjatuhkan sanksi. Akan tetapi dilihat juga solusinya. Kriminalistik yaitu ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan,
yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan, merupakan gabungan dari ilmu jiwa tentang kejahatan dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, dan lain-lain. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi menurut Sutherland ini dibagi menjadi 3 cabang ilmu utama, yaitu yang pertama adalah sosiologi hukum. Di sosiologi hukum ini, kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi, sehingga menentukan bahwa suatu perbuatan adalah kejahatan, yaitu tergantung apakah ada hukumnya. Menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana. Yang kedua yaitu etiologi kejahatan. Etiologi kejahatan ini merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama, karena setiap terjadinya kejahatan pasti ada sebab-sebabnya. Maka sebab-sebab terjadinya kejahatan itulah yang dikaji oleh etiologi serta akibat dari terjadinya kejahatan tersebut. Yang ketiga, yaitu penologi, merupakan ilmu tentang penghukuman. Akan tetapi di sini Sutherland juga memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif. Selanjutnya, ada Noah. Noah ini merinci kriminologi dengan membagi pengertian kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit terdiri dari yang pertama, fenomena yang mudah diketahui berdasarkan norma-norma dari ilmu pengetahuan lain, seperti ilmu hukum pidana dan etika. Yang kedua yaitu etiologi atau sebab-sebab kriminalitas tadi yang sebelumnya sudah kita bahas juga, yang berhubungan dengan lain-lain gejala dalam kehidupan individu, masyarakat, dan alam. Yang ketiga yaitu akibat-akibat kriminalitas sampai seberapa jauh dapat dianggap masih meliputi kriminologi. Selanjutnya ada kriminalistik. Kriminalistik adalah penyelidikan dan pemeriksaan dari perspektif ilmu alam, dari segala sesuatu yang berhubungan dan dapat dipergunakan sebagai bukti dari terjadinya suatu perbuatan pidana. Kriminalistik ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengetahuan lacak. Pengetahuan lacak ini yaitu untuk melacak bekas-bekas yang ditinggalkan si penjahat atau si pelaku kejahatan, mulai bekas persiapan hingga pelaksanaan serta perbuatannya yang meliputi penyelidikan tentang identitas si penjahat tersebut, alat-alat yang dia gunakan dalam melakukan kejahatannya, serta pemeriksaan tentang uang kertas, logam palsu yang membutuhkan ahli kimia. Yang kedua ada ilmu kedokteran forensik yang meliputi pemeriksaan sebab-sebab kematian, misalnya memeriksa luka-luka pada korban, pemeriksaan darah, golongan sperma, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada toksikologi forensik, yaitu penyelidikan mengenai peracunan dan benda-benda beracun. Selanjutnya ada Hendro Jono yang menyimpulkan bahwa kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisis atau mencari sebab-sebab kejahatan, tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, namun juga meliputi fenomenologi dan politik kriminal serta viktimologi. Viktimologi ini yaitu ilmu tentang korban kejahatan atau victim. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdasar atas hal-hal yang nyata dan tidak normatif. Tetapi objek penyelidikannya adalah kriminalitas yang tidak mungkin ditentukan tanpa ukuran-ukuran berdasarkan penilaian masyarakat, dan tujuan utamanya adalah mengumpulkan bahan-bahan, menjelaskan, dan menggolong-golongkannya. Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam The Sociology of Crime and Delinquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah tentang keterangan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa objek studi kriminologi meliputi yang pertama yaitu ada perbuatan. Perbuatan ini
adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Yang kedua, adanya pelaku kejahatan. Dan yang ketiga, reaksi masyarakat yang ditujukan terhadap perbuatan maupun terhadap pelaku kejahatan tersebut. Ketiga objek ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila dia mendapat reaksi dari masyarakat sekitar. Dari bahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat kita pahami arti dan tujuan mempelajari kriminologi ini sebenarnya perlu ditelusuri kembali awal studi tentang kejahatan sebagai lapangan penyelidikan baru. Ilmuwan pada sekitar pertengahan abad 19 bagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa Adolf Hitler telah melakukan penyelidikan awal dengan menghasilkan suatu statistik kesusilaan atau monostatistik. Berikutnya, Lombroso juga melakukan suatu penyelidikan dengan disusunnya sebuah buku yang dia susun dengan judul L'uomo delinquent. Dengan karyanya tersebut dapat kita tarik analisis sementara bahwa awal kelahiran kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang kejahatan sebagai sesuatu yang tidak terduga atau sesuatu yang tidak disengaja, dan penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis semula hanya ditujukan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya studi tentang kejahatan, serta lahirnya berbagai paradigma studi kejahatan pada sekitar tahun 70-an. Dalam kaitannya dengan perspektif hukum dan organisasi sosial, mengandung arti kriminologi telah terkait dan tidak dapat lagi dipisahkan dari perkembangan di dalam struktur masyarakat. Romli Atmasasmita secara singkat menyatakan bahwa kejahatan itu telah menjadi fokus setiap pembahasan teori di dalam kriminologi. Kriminologi sendiri tidak lagi bersifat bebas nilai dalam arti bahwa kejahatan akan selalu merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, politik. Bahkan dalam kurun waktu abad ke-20, kejahatan dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan demikian, pada perkembangannya, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan juga membutuhkan ilmu-ilmu bantu yang mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. Meski dalam perkembangannya, kriminologi ini nampak semakin menjadi ilmu yang berdiri sendiri, ilmu-ilmu bantu ini baik secara tersendiri maupun bersama-sama memberikan bantuannya kepada kriminologi tanpa mengurangi peranan kriminologi untuk menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu-ilmu bantu tersebut yaitu ilmu hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, kedokteran, biologi, sejarah, psikiatri, dan ekonomi. Meskipun demikian, masih ada ahli yang memperdebatkan lapangan kajian kriminologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, lepas dari bantuan ilmu-ilmu lain. Hal ini terkait dengan sebutan kriminolog bagi mereka yang menaruh perhatiannya pada bidang kriminologi, pada bidang ilmu kriminologi. Dikarenakan tidak semua ahli yang menaruh perhatiannya terhadap kriminologi dapat dikatakan sebagai kriminolog. Oleh karenanya, pada tahun 1999, Van Bemmelen menyatakan bahwa kriminologi itu layaknya the king without countries, karena daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Namun, Romli sendiri menyatakan bahwa terlalu berlebihan apabila memandang kriminologi sebagai seorang tamu tetap yang untuk kelangsungan hidupnya harus makan di meja orang lain. Atau artinya kriminologi ini tidak hanya dianggap sebagai ilmu yang terdiri dari ilmu-ilmu lainnya, namun juga dapat kita anggap sebagai ilmu yang berdiri sendiri, walaupun dengan tentu saja bantuan dengan ilmu-ilmu lain. Kriminologi ini mengambil konsep dasar dan metodologinya dari ilmu tingkah laku manusia, biologi, dan dari nilai-nilai historis serta sosiologis hukum pidana. Wolfgang berpendapat bahwa kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, terpisah. Oleh karena kriminologi telah mempunyai data yang teratur secara baik dan memiliki konsepnya sendiri, yaitu konsep teoritis yang menggunakan metode ilmiah. Ilmu-ilmu bantu kriminologi dalam mengkaji kejahatan dapat kita contohkan sebagai berikut, yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum ini berperan dalam membantu kriminologi untuk menentukan kriteria suatu perbuatan. Secara yuridis dianggap sebagai perbuatan jahat atau kejahatan.
Demikian juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kejahatan, ataupun untuk menetapkan suatu perbuatan tersebut sebagai kejahatan sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Yang kedua, ada sosiologi. Ilmu sosiologi ini membantu kriminologi dalam menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan sebagai gejala sosial. Kejahatan dipengaruhi oleh tingkat kedudukan atau jabatan seseorang dalam masyarakat. Yang ketiga, ada psikologi. Ilmu psikologi sendiri membantu kriminologi dalam menjelaskan kejahatan dilakukan oleh pelaku karena masalah kejiwaannya. Mengkaji apakah seorang penjahat itu memiliki gangguan kejiwaan. Selanjutnya ada ekonomi. Ilmu ekonomi ini membantu kriminologi dalam menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena terpengaruh kemiskinan atau rendahnya penghasilan seseorang. Dengan adanya ilmu bantu ekonomi ini, dapat kita ketahui apakah seseorang melakukan kejahatan karena terhimpit kekurangan biaya, sehingga dapat kita cari pula solusinya yang tepat untuk dilakukan terhadap para pelaku kejahatan karena terhimpit ekonomi tersebut. Selanjutnya ada antropologi. Antropologi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan tanda-tanda khas penjahat, hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. Yang terakhir ada ilmu jiwa, yang membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena gangguan kejiwaan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata dan masih kurangnya materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.